Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala jami'i ni'amillah wal khairu wa syarru bima syiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ar rusdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kitab Sirul Asrar, meneruskan kajian bab haji syariat dan haji tarekoh. Menuju atau jalan menuju kepada Allah, jalan menuju untuk mengenal Allah. Yang namanya jalan, yang tadi malam saya sampaikan ketika kita ngaji kitab namanya tadi malam, Sirul Salikin, namanya tarekoh, namanya menuju. Tentunya ketika kita menuju tempat tujuan, tentunya banyak pandangan-pandangan. Ibarat kita itu menuju suatu tempat, tentunya sebelum kita sampai ke tujuan itu tentunya banyak pandangan, banyak yang kita tengok, banyak yang kita lihat. Tetapi dengan semua pandangan itu, dengan semua yang kita lihat itu, jangan sampai kita melupakan apa yang ingin kita tuju. Itu namanya tarekoh, jalan. Akhirnya sampainya kita ke tempat itu, itulah dikatakan makrifat atau tasawuf. Itu di situ. Jadi jangan. Makanya disiko oleh guru kita, pengarang daripada kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Al-Jilani, adalah dia mengajarkan secara zahir maupun secara batin. Nah, berkali-kali saya sampaikan, kita itu tidak bisa melepaskan zahir, tidak bisa melepaskan batin. Kesemuanya itu harus sama-sama berjalan. Makanya bab yang ke-18 itu membahas tentang haji syariat dan haji tarekoh. Supaya apa? Supaya Islam kita itu betul-betul kafah. Makanya ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, salah satu khutuwatis syaiton itu adalah apa? Inilah pandangan-pandangan yang akan mengalihkan pandangan kita kepada tujuan kita. Nah, ini salah satu. Makanya di ayat itu, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Itu. Kita teruskan dulu. Sebelum kita teruskan, seperti biasa kita hadirkan Fatihah untuk guru-guru kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat, para kekasih Allah yang masih hidup maupun yang sudah wafat, khususnya daripada pengarang daripada kitab Sirul Asrar, ala hadiniyah wa ridallahu li syafaati rasulillah wa li karamatil awliya wa li ma'unatil ulama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa ka'batu dhahir tadhiruha li ajit ta'ifin minal makhluqat. Fa ka'batu dhahir, maka Ka'bah dhahir, tadhiruha, maka mensucikannya, li ajit ta'ifin, bagi orang-orang yang tawaf, minal makhluqati, dari beberapa makhluk. Jadi Ka'bah dhahir yaitu Ka'bah secara zahir. Makanya ketika kita sholat itu menghadap arah Ka'bah, bukan Ka'bah. Nah, ya.
kalau orang yang dekat dengan Ka'bah wajib menghadap Ka'bah. Makanya ayatnya fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Arah nanti. Jadi syatrah itu dua makna. Ada kalanya bermakna sebagian, ada kalanya makna arah. Jadi secara zahir kita itu ketika kita sholat itu menghadap arah Ka'bah, Masjidil Haram ya, bukan Ka'bahnya tapi Masjidil Haram. Nah, jadi jangan sembarangan kita itu menghadap merubah-rubah. Sudah ditentukan kita itu menghadapnya ke barat, lurus umpamanya. Ternyata kita belok-belokkan, kita bengkok-bengkokkan, kita arah-arahkan ke kanan, mungkin agak ke kiri. Jangan-jangan bukan arah Masjidil Haram yang kita hadap. Ternyata yang kita hadap mungkin negara yang lain. Nah, itu. Makanya di situ kaidahnya tuh fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, Masjidil Haram bukan Ka'bah. Nah, itu secara zahir. Ka'bah zahir itu adalah apa? Tadhiruha li ajli ta'ifin minal makhluqat. Nah, membersihkan dari orang-orang yang tawaf minal makhluqati dari beberapa makhluk. Wa Ka'batul batin dan sedangkan Ka'bah batin tadhiruha mensucikannya li nadril khaliq karena bagi pandangan sang pencipta. Mimma dari sesuatu ukhidah yang diambil zudat tahir mimma siwa dari sesuatu yang selain Allah. Nah, itu. Jadi kalau secara zahir kita itu membersihkan dari pandangan-pandangan makhluk. Tapi kalau secara batin, hati kita itu, batin kita itu yang akan dipandang langsung oleh Allah. Di dalam hati itu adakah selain daripada Allah? Itu maksudnya itu. Itu Ka'bah batin. Makanya ada hadis di dalam tubuh kamu ada segumpal darah. Ketika darah itu segumpal daging atau segumpal darah, ketika darah itu atau daging itu baik, seluruh jasad akan baik. Tapi ketika rusak, seluruhnya akan rusak. Itu batin. Nah, ini salah satu yang kemarin yang minggu kemarin yang kita bahas. Salah satu kita harus meyakinkan diri kita itu selalu dipandang oleh Allah melalui batin. Nah, dengan itulah kita kita akan selalu membersihkan. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari selain daripada Allah. Yang ada hanya Allah. Makanya kita itu, diri kita itu terbagi menjadi tiga. Tajali, takholi, tahali, tajali. Ada orang itu dibudak nafsu, budak nafsu. Makanya salah satu yang dulu pernah saya sampaikan, syarat untuk masuk tempat keridhaan Allah, fadkhuli fi ibadi. Jadilah hamba Allah. Jangan sampai kita itu menjadi hamba nafsu. Nafsu itu tidak boleh kita bunuh, tapi kita kendalikan. Salah satu nafsu yang ada di mata. Nah, berkehendak untuk melihat. Nah, melihat kita itu apa? Kita arahkan kepada keridhaan Allah. Makanya ayatnya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi hamba dulu. Jangan sampai kita tuh menjadi hamba nafsu. Makanya taholi, tahali, tajali. Kalau taholi itu apa? Itu dibudak nafsu. Budak nafsu. Pokoknya hidupnya itu penuh dengan kemaksiatan secara zahir maupun batin. Tapi kalau tahali, orangnya itu sudah bisa mengendalikan nafsu. Akhirnya apa? Dibawalah tempat yang baik-baik. Tapi kalau tajali, menetapkan keakuannya Allah, menghilangkan keakuan diri. Nah, ini salah satu yang dikatakan Ka'bah batin. Apa? Kita sucikanlah batin kita itu kepada siapa? Kepada selain Allah. Karena apa? Ruh itu sifatnya apa? Ruh itu tidak kenal dengan selain Allah. Summa ahramu binurir ruhil qudsi. Lalu berihram binurir ruhi
al-qudusi, dengan ruh yang suci. Summa dakhala ka'batal qalbi, lalu masuk Ka'bah hati. Summa tawaful qudum, lalu tawaf qudum bimulazamatil asma'i sani, dengan melazimkan asma yang kedua. Itu ihram yang kemarin kita sampaikan. Makanya disikop binurir ruhil qudusi, dengan cahaya ruh yang kudus, yang suci. Nah, itu yang dulu pernah sampaikan kan? Kita kok tidak ada apa bahasa. Seakan-akan yang boleh mengucapkan kudus itu hanya orang-orang sebelah. Kita seakan-akan jarang ya. Kita kok jarang mengatakan ruh kudus. Padahal itu yang punya ya Islam. Orang-orang yang Islam punya ruh kudus, ruh yang suci. Suci maksud di situ apa? Tidak kenal selain Allah. Itu yang dikatakan lalu summa dakhala ka'batal qalbi, lalu masuklah ke Ka'bah hati. Nah, di situ masuk kepada yang dikatakan kalau secara zahir itu ada tawaf qudum namanya. Ya. Tawaf qudum, permulaan. Nah, permulaan orang-orang yang ingin membersihkan hatinya adalah apa? Melazimkan bimulazabatil asma'i sani, dengan melazimkan lafaz yang kedua. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahi. Nah, jadi apa? Pertama kita tetapkanlah untuk pembelajaran kita, selalulah tetapkan lafaz Allah di dalam hatimu. Karena apa? Karena sifat qalbu itu bolak-balik. Supaya tidak bolak-balik, tetapkanlah lafaz Allah di situ. Makanya di situ summa tawaful qudum bimulazabatil asma'i sani. Secara zahir ketika kita tawaf itu tawaf qudum, ya, permulaannya itu secara zahir. Kalau secara batin itu loh, kita tetapkan lafaz Allah di dalam qalbu kita. Itu ini tarekohnya, perjalanannya kita akan apa? Akan menuju hati yang bersih. Nah, itu. Terus summa zahaba ila arafatil qalbi, lalu pergi kepada arafah hati. Wahya maudi'ul munajat, adalah tempat munajat. Fawaqafa fiha, maka berhenti di dalamnya bimulazim asma'i salis, dengan melazimkan asma yang ketiga, yaitu huwa, warabi, dan yang keempat. Setelah itu, setelah kita melazimkan lafaz Allah, tetapkan situ. Tapi harus ingat, ya, pertama kita hadirkan. Setelah hadir, jangan kita akui bahwa itu yang menghadirkan kita. Itulah salah satunya. Tapi kalau pemahamannya itu hadirnya lafaz Allah dalam qalbu kita itu, tetapi kitalah yang mengakui bahwa hadirnya itu, tidak akan sampai. Secara apa? Secara Ka'bah batin. Ini sama dengan apa? Masih adanya mimma siwa, masih adanya sesuatu yang selain Allah. Makanya pertama kita hadirkan, tetapi jangan kita akui, gitu. Jangan kita akui adanya lafaz Allah dalam qalbu kita itu, kitalah yang menghadirkan, bukan. Tapi Allah. Setelah itu masuk ke lafaz wa. Summa zaba ila Muzdalifatul fuad, lalu pergi kepada Muzdalifatil fuad. Ruh, tawaf qudum, sudah itu Arafah, ada di padang Arafah yang kemarin saya sampaikan. Ketika sudah sampai ke padang Arafah, ketika kita sudah di gunung padang Arafah, terutama di padang Arafah itu wajib orang-orang yang berhaji secara zahir atau secara syariat, wajib ketika sampai di padang Arafah itu apa? Wajib husnudzon, baik sangka kepada Allah, bahwa dosa kita diampuni oleh Allah. Itu wajib. Itu salah satunya itu. Nah, tapi secara thariqah itu apa? Itu kita Muzdalifah, itu Arafah tadi, itu secara qalbu. Secara qalbunya tadi, secara qalbu adalah kita menetapkan lafaz Allah di dalamnya. Setelah itu naik setingkat, adanya lafaz huwa. Nah,
Summa dhahaba ila Muzdalifatul Fuad, lalu pergi kepada Muzdalifatul Fuad. Wajam bainal ismil khamis wasadis, lalu mengumpulkan antara asma yang kelima dan yang keenam. Apa? Hayyun, hayyu qayyum. Ya, hayyun qayyum. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Makanya pembelajaran ulama-ulama tarekah kita itu bermacam-macam. Hayyun, jadi ada yang ditetapkan lafaz Allahnya di situ, ada dari huwanya di situ, ada hayyun, ada ya hayyu ya qayyum. Ini salah satu pembelajaran tarekah. Karena apa? Karena di dalam kitab Syarah Ahkam itu dikatakan salah satu orang yang kurang ajar apa? Memanggil Allah itu dengan lafaz, dengan namo. Dengan namo. Ibarat gitulah, memanggil seseorang yang kita hormati, yang kita patuhi, tapi dengan panggilan namo. Makanya namo itu, pemberi nama itu Allah. Innani anallah, akulah Allah. Nah, ini salah satu apa? Salah satu Ka'bah batin, salah satu Ka'bah kolbu adalah tujuan kita tidak lain hanya Allah. Makanya secara tarekah kita diajarkan apa lapasnya sebelum kita bertahlil, ilahi anta maksudi, kepadamu, kepada Tuhan tujuannya, ilahi anta maksudi. Nah, tujuannya hanya kepada Allah. Waridoka matlubi. Nah, itu di situ. Ini secara tarekah diajarkan macam itu. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Jadi yang kita tuju bukan siapa-siapa tapi Allah. Ini salah satu pembelajaran supaya apa? Supaya betul-betul batin kita itu telah tetap kita hilangkan selain daripada Allah. Itulah yang dikatakan tajali, menetapkan keakuannya Allah, menghilangkan keakuan diri. Nah, ini salah satu kata saya tadi. Seandainya di hati kita itu hadirlah lafaz Allah, hadirlah lafaz huwa, hadirlah lafaz ya hayyu ya qayyum, apa? Jangan kita yakinkan, jangan kita pahami bahwa itu kitalah yang menghadirkan. Tidak. Kalau untuk pembelajaran tidak masalah, kita paksakan, kita hadirkan. Tetapi setelah hadir, jangan itu kita akui, bukan kita yang menghadirkan. Sebab hati itu ketika tidak kita tetapkan keakuan Allah, dia berbalik-balik. Kadang ada, kadang enggak. Karena apa? Selama ini kitalah yang menghadirkan itu. Tapi kalau kita berusaha, hadirnya itu hanya Allah yang menghadirkan, dia akan tetap di situ. Ini salah satu. Itu pembelajarannya macam itu. Pembelajaran supaya apa? Supaya betul-betul sampai ke Ka'bah batin. Jadi tidak sekedar kita menghadap Ka'bah, tapi Ka'bah di dalam diri kita masing-masing itu kita hadap. Itu. Karena ayatnya soalnya jelas, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Ada sholat wusta itu loh. Makanya tadi malam yang saya sampaikan, ciri-ciri daripada orang yang mutakin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu pakai fi'il mudhari galau. Itu fi'il mudhari semuanya. Tidak bisa. Ini salah satu ciri-ciri orang yang mutakin, apa? Dia tidak pernah meninggalkan sholat, dia menginfakkan wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan. Nah, salah satu menginfakkan itu loh, menginfakkan sifat-sifat yang 7. Makanya ada ayat wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahdakumul maut. Nah, kita infakkan sebelum kita kedatangan mati, kita infakkan loh. Jadi selama ini pengakuan diri kita itu kita infakkan. Infakkan kepada siapa? Siapa pemilik itu, seperti kodrat irodatnya itu. Nah, itu kita infakkan, kita kembalikan. Makanya kalau lagi ada ayat mangzalladzi yuqridullah qardon hasanah. Nah, itu. Kalau kita secara hakikat alangkah kurang ajarnya gitu. Kita kepada Allah masa meminjami. Macam itu tak? Padahal seluruh yang kita punya itu siapa yang punya? Allah Ta'ala. Masa di situ ayatnya Allah Ta'ala, barang siapa yang meminjami kepada Allah, macam itu, mangzala yuqridullah qardon hasanah, dengan pinjaman yang baik. Ini salah satu ayat ke situ loh. Apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Kita infakkan
Terus itu kita infakkan kepada siapa? Kepada si pemilik. Apa selama ini mengakui bahwa kitalah yang mampu, yang kuat, kudrat, yang berkehendak, itu kitalah. Nah, yang bisa berjalan itu hanya kehendak kaki, ya enggak. Kaki ini hanya untuk wadah. Nah, wadah daripada sifat-sifat Allah. Itu kita infakkan semuanya itu. Ini salah satu tujuan supaya itu membersihkan Ka'bah batin. Supaya apa? Setelah bersih Ka'bah batin itu dari sesuatu apa? Dari sesuatu yang selain Allah, di situ akan tetaplah tajallinya Allah. Karena permulaan Ka'bah itu juga dibersihkan. Dulu yang pernah saya sampaikan, permulaan Ka'bah itu dibersihkan di zaman Nabi. Ketika Nabi, makanya ada kaidah Idul Fitri, tapi kaidahnya itu hazal bait Idul Fitri. Ini rumah kembali suci. Kapan itu? Ketika Rasulullah setelah perang Badar membersihkan Ka'bah itu yang ada berhala-berhalanya yang berjumlah 360. Itu dibersihkan, makanya kata Nabi, hazal bait Idul Fitri. Rumah ini kembali suci. Makanya kita disunahkan ketika Idul Fitri kita sholat sunnah Idul Fitri. Padahal itu permulaannya. Permulaan kata-kata Idul Fitri itu ketika Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya itu membersihkan Ka'bah yang adanya berhala-berhala itu. Oleh para ulama kita dijadikan kesunahan untuk sholat Idul Fitri. Nah, sama batin itu selama ini kita selalu menduakan Allah, itu kita bersihkan dari sesuatu yang menduakan kepada Allah. Nah, itu. Itulah yang dikatakan Ka'bah batin. Dengan ketentuan tadi yang dikatakan ihram binuri ruhul qudusi, sudah itu masuk ke Ka'bah qalbi, sudah itu menetapkan lafaz Allah, sudah itu menetapkan lafaz huwa, sudah itu menetapkan lafaz ya hayyu ya qayyum. Itu untuk secara thariqah. Tujuannya bukan itu. Tujuannya hanya menetapkan. Makanya lagi ada zikir sirul asrar. Kalau sudah sampai ke zikiril asrar, apa? La sautun wal tidak ada suara, tidak ada huruf. Pelan-pelan. Enggak. Semuanya itu perlu pembelajaran. Kita teruskan dulu. Summa zahaba ila minasirri. Lalu pergi kepada minasirri. Wa hiya ma bainal haramain. Fa waqafa bainahuma, maka berhenti bainahuma antara keduanya. Summa zabhun nafsal mutmainnah. Lalu menyembelih nafsul mutmainnah. Bimula dengan apa? Menyembelih nafsul mutmainnah tadi bimulazamatil ismi sabi, dengan melazimkan asma sabi. Li'annahu, karena sesungguhnya ia ismul fana, isim yang fana. Itu hanya makanya dipanggil dalam Al-Quran ya ayatuhan nafsul mutmainnah, hati-hati yang tenang. Hati-hati yang tenang itu apa? Tidak ada lagi selain daripada Allah. Makanya tadi satu ayat fadkhuli fi ibadi, ayat itu salah satu syarat supaya kamu itu masuk kepada nafsu mutmainnah, sampai ke makom nafsu mutmainnah, supaya kamu itu masuk kepada tempat yang aku ridhoi, bahasanya macam itu apa? Kamu jadilah hamba. Nah, salah satu untuk menjadi hamba tidak cukup hanya membersihkan secara zahir, tapi kita bersihkan secara batin. Kalau secara batin kita itu masih menduakan Allah, dalam hatinya itu masih mimma siwahu, masih banyak selain daripada Allah, tidak akan sampai kepada itu. Hanya diajarkan gitu. Ilah dikatakan ismul fana. Ismul fana apa? Telah tetaplah tajallinya Allah. Menetapkan keakuan Allah, menghilangkan keakuan diri. Itu yang dikatakan fana. Wa rafi'ul hijabul kufri, dan menghilangkan hijab kufur, atau wa rafi'ul hijabil kufri, dan menghilangkan hijab kekufuran. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW,
al kufru wal imanu maqamani mi wara'il arsy. Kufur dan iman, ya, kufur dan iman atau kafir dan iman itu dua maqam min wara'il arsy, dari belakangnya arsy. Jadi sangat tipis orang beriman dengan orang yang kafir, orang yang musyrik. Makanya ada hadis kalau di sholat, bainal kufri wal imani tarkus sholat. Itu kalau sholat zahir. Antara kafir dengan orang yang beriman itu masalah tinggal sholat. Nah, sudah itu tadi dikatakan lagi oleh Rasulullah, antara kafir dengan orang yang beriman adalah dua makom min bala'il arsy, dari belakangnya arsy. Kenapa? Karena kata dulu, kalau tidak kita kaji secara batin, jangan-jangan perbuatan kita itu masih bentuknya menduakan Allah. Padahal berkali-kali saya sampaikan, Allah Ta'ala itu tidak mau diduakan. Makanya ada ayat la syarikalah, itu betul-betul tidak mau diduakan. Kadang-kadang kita kan yang kurang ajar. Seluruh fasilitas yang kita punya itu pemberian dari Allah, tapi semuanya itu kita pergunakan untuk selain Allah. Itu yang susah. Apa tidak kita menduakan loh? Sudah diberikan mata, ya tak? Sudah diberikan mata, ternyata mata itu tidak kita jadikan untuk menuju ridho Allah. Sudah itu diadukannya mulut, dibuatnya mulut itu bisa bercakap, ternyata mulut itu tidak kita gunakan untuk thariqah, untuk jalan menuju keridhaan Allah. Nah, kita itu sebenarnya kita itu tidak lepas daripada wasilah, semuanya itu tawasul. Itu kalau kita kembali, jadi kita itu tidak lepas daripada tawasul, apapun semuanya itu tawasul, apapun itu wasilah. Satu contoh, sholat kita itu, sholat kita itu bagian daripada wasilah. Ibadah kita itu adalah wasilah untuk apa? Untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi apakah murni semuanya itu akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah atau tidak? Tergantung ilmu. Makanya yang dikatakan oleh para ulama kita apa? Derajat kamu itu di sisi Allah bukan karena amal, tapi karena ilmu. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, ngaji 1 jam ini lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. Ini juga gambaran derajat kamu itu di sisi Allah bukan karena amal, tetapi karena ilmu. Itu bahasanya. Wah, tetapi dengan perbuatan ibadah kamu itu, ini akan juga menjadikan wasilah, menjadikan tawasul kita, menjadikan apa? Lantaran kita. Supaya apa? Supaya kita semakin dekat dengan Allah. Jadi kalau kita terang-terangan kita tidak mengakui dengan tawasul, dengan apa bahasa itu wasilah, itu agak kurang pas bahasa itu. Karena apa? Karena seluruh aktivitas kita itu tidak lepas daripada itu. Sholat kita itu sholat kita itu juga bagian daripada apa? Wasilah semakin dekatnya kita kepada Allah. Puasanya itu puasa kita itu ini salah satu bentuk untuk kita itu semakin dekat kepada Allah. Kan tidak ada kita itu langsung. Nah, terkecuali orang-orang yang punya ilmu ke situ, apa? Ilmu tasawuf. Tapi juga orang-orang yang sudah sampai ke ilmu tasawuf yang tinggi, ilmu ma'rifatullah yang tinggi, tetap dia tidak meninggalkan perbuatan zahir. Karena antara batin dengan zahir tidak bisa pisah. Semacam manapun ilmunya batin tidak bisa meninggalkan zahir. Begitu juga zahir. Seharusnya perbuatan zahir itu tidak bisa meninggalkan batin. Jangan sampai perbuatan zahir kita itu kitalah yang mengakui. Berarti apa? Berarti kita meninggalkan ilmu batin. Seharusnya apa? Perbuatan zahir kita itu, amal perbuatan zahir kita itu tidak bisa melepaskan batin. Apa batin kita? Batin kita itu mengatakan bahwa aktivitas kita itu keseluruhan tanpa adanya kudrat Allah, tanpa adanya iradah Allah, kita tidak mampu untuk itu. Nah, itu loh makanya kita saat infakkan di situ. Kita infakkanlah
Selama ini pengakuan sifat 7 itu kita yang mengakui, tapi tidak kita infakkan, kita kembalikan yang punya. Itu di situ. Terus wahuma hijabani bainal abdi wa bainal haq. Dan keduanya itu hijab antara seorang hamba dan antara zat yang maha. Ahaduhuma, salah satu keduanya aswadu putih, wasani aswadu hitam, wasani dan yang kedua abyadun putih. Summa halqur ra'sirruh, lalu mencukur rambut roh min sifatil basyariyati, dari sifat kemanusiaan, bimulazam asma'i samin, dengan melazimkan asma samin. Nah, secara zahir ketika kita bertahalul, apa yang dulu pernah saya sampaikan sama dengan itu, apa secara zahir, secara syariat adanya tahalul, mencukur rambut. Tapi secara toreko, secara hakikat adalah sifat-sifat basyariah kita itu loh kita hilangkan. Sifat selama ini pengakuan itu pengakuan manusia, karena kita mampu, karena kita berkehendak, karena kita yang pintar, karena kita yang melihat, apalagi karena kita yang tahu. Nah, itu namanya sifat basyariah. Itu kita cukur, kita hilangkan, kita bersihkan. Nah, ini salah satu hakikat atau gambaran daripada adanya syariat kita itu mencukur rambut. Sifat basyariah itu kita potong, sifat kemanusiaannya kita potong. Summa dukhulul haram al-sirri, lalu masuk haram sir bimulazamatil ismi tasi', dengan melazimkan asma yang ketujuh. Summa wasala ru'yatal akifain. Wa alam bisawab. Kita sebut dulu. Jangan banyak-banyak, pelan-pelan. Jadi jangan terlalu banyak-banyak, sedikit, tapi kalau mudah-mudahan paham. Tapi kalau tidak paham ya sabar, karena kepahaman bukan kita yang punya. Tapi kalau sudah paham dijaga elok-elok. Karena hidayah taufik itu kalau sudah menunjam jangan disia-siakan. Ini salah satu, paling tidak ini tujuannya adanya haji itu apa? Adanya halqur ra'si, adanya mencukur rambut. Secara zahir orang yang berhaji itu dicukur rambutnya, tapi secara batin sifat-sifat kemanusiaan kita hilangkan. Dulunya kita yang mengakui galau-galau, karena adanya kemauan, karena adanya kemampuan, gitulah semuanya. Padahal enggak. Buktinya ketika seseorang itu mati, apakah bisa ngapa-ngapa? Ya enggak. Salah satu, mengapa orang mati itu dimandikan? Jawabannya kalau orang mau Jambi apa? Karena tidak bisa mandi dewek. Ya. Kenapa? Karena tidak mampu. Yang mampu itu bukannya manusia itu, tapi adanya kudrat ilmunya Allah. Buktinya tadi, kalau secara zahir orang itu selalu mampu, umpamanya. Buktinya ketika dia mati, apakah mampu untuk mandi dewek? Beda bisa. Makanya mayat itu dimandikan, bukan mandi dewek, tapi dimandikan. Karena apa? Tidak mampu. Mato, kalau memang mato itu mato itu untuk melihat, buktinya ketika orang itu sudah mati ternyata dia tidak bisa melihat. Apalagi mulut, kalau mulut itu gambar orang itu bisa bercakap, buktinya tidak bisa bercakap. Jadi mato, mulut dan semua itu hanya untuk wadah, ya, wadah daripada sifat-sifat Allah. Itu Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Alhamdulillah.